yang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan sepeda untuk pergi ke kantor beberapa waktu lalu. Anies bersepeda ditemani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito, dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho. Mereka mengendarai sepeda dari gelanggang olahraga Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, hingga Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka bersepeda melewati Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Proklamasi, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan MH Tamrin, dan berakhir di Jalan Medan Merdeka Selatan. Rute ini diketahui merupakan fase pertama jalur khusus sepeda sepanjang 25 km. Anies sendiri berencana mengeluarkan instruksi gubernur terkait bersepeda ke kantor. Anies ingin sepeda tak sekedar sebagai alat berolahraga, tetapi juga untuk transportasi alternatif. Anies menambahkan penggunaan sepeda di jalan yang terkena penerapan ganjil genap akan lebih efektif untuk pengguna jalan. Dengan begitu, waktu pergi ke kantor bisa dipangkas karena tak ikut terkena macet imbas sistem ganjil genap. Anies juga menambahkan saat ini ada sejumlah jalur yang masih tidak memungkinkan untuk diberi pembatas jalan. Namun pihaknya berharap hal itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi nantinya. Kita memulai dengan menyiapkan jalur sepeda pada 3 fase ini sepanjang 63 km. Fase pertama ini ada sebanyak 25 km, diutamakan di jalur-jalur yang terkena kebijakan ganjil genap. Jadi tadi pagi dari Rawamangun, Velodrome sampai ke Balai Kota di jalur yang ganjil genap kita siapkan infrastruktur berupa jalur sepeda dan juga ada pembatasnya sehingga pesepeda terlindungi. 7 rute yang dilalui oleh Anies menggunakan sepeda merupakan pembangunan jalur khusus sepeda tahap pertama. Pada fase kedua, jalur sepeda sedianya akan dibangun di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hingga Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan. Kemudian untuk fase ketiga, nantinya akan berlokasi di kawasan Jakarta Barat hingga Jakarta Timur. Total DKI Jakarta akan mempunyai 63 km jalur khusus sepeda. Sementara untuk uji coba di keseluruhan jalur sepeda tersebut dimulai dari 19 September hingga 20 November mendatang. Deka Kautsar, Bobi Ahmad, Jak TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam program Suara Jakarta di edisi akhir pekan ini hari Jumat tanggal 27 September 2019. Ya pemirsa, seperti tadi disampaikan dalam paket kami sebelumnya, siapkah Anda untuk menggunakan sepeda untuk beraktivitas di kota Jakarta. Dan tentunya juga jika Anda adalah pengguna jalan di Jakarta juga harus bersiap-siap, jangan sampai Anda salah jalan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan jalur khusus sepeda dan akan menindak jika ada yang melanggarnya. Bagaimanakah efektivitas adanya jalur sepeda di kota Jakarta? Senang sekali kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang kompeten pada malam hari ini. Diperkenalkan saja langsung di sebelah saya dengan Bapak Syafrin Lupito. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syafrin. Selamat malam Pak Sela. Terima kasih bersama kami. Kemudian juga dengan Bang Nova Haripan Palo. Beliau adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Selamat malam Bang Nova. Malam Mbak Sela. Terima kasih bersama kami kembali, dan juga dengan Bapak Putut Sudaryanto, Ketua Bike to Work. Selamat malam, Mas Putut. Terima kasih bersama kami, dan juga dengan pengamat tata kota dengan Mas Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Nirwono. Baik, saya ke Pak Syafrin dulu. Jadi sudah dimulai nih Pak ya untuk uji coba jalur sepeda. Sampai hari ini walaupun baru diberlakukan nih, sudah ada apa nih yang bisa disimpulkan oleh Dishub? Memang sesuai dengan perencanaan kami, total yang dalam tahun ini yang akan kita bangun itu sebanyak 63 km yang sifatnya adalah jaringan. Jadi artinya bahwa 63 km ini membentuk jaringan, akan ada 4 wilayah Jakarta yang akan dilalui. Jakarta Timur ini menjadi uji coba pertama fase 1, di mana mulai dari Jalan Pemuda, Pramuka, kemudian Diponegoro, masuk ke Imam Bonjol sampai dengan MH Tamrin dan Merdeka Selatan. Yeah. Nah kemudian fase 2 ini kita rencanakan pada tanggal 12 Oktober nanti kita akan uji cobakan meliputi Jalan Fatmawati
Jalan Panglima Polim, Sisingamangaraja, Sudirman nanti akan terhubung dengan fase 1 di Bundaran HI. Fase 3-nya ini ada 2 koridor yang akan kita bangun, mulai dari Tomang Raya, kemudian belok kanan ke Cideng, Cideng lanjut ke Kebon Sirih, akan gabung dengan fase 1 yang di MH Tamrin. Kemudian lanjutan ke timur itu mulai dari Pramuka, ini di Simpang Salemba Pramuka itu akan lanjut ke Matraman. Matraman dia akan ngelup di Jatinegara Barat, Jatinegara Timur. Ini prioritas kita yang akan kita adakan pada tahun ini, dan memang sesuai dengan target bahwa kenapa kemudian uji cobanya per fase, karena memang dari hasil diskusi kami dengan seluruh elemen masyarakat penggiat sepeda, apakah itu terkait dengan komunitas, kemudian masyarakat lainnya yang setiap hari menggunakan sepeda, mereka inginkan kebijakan Jakarta Ramah Bersepeda ini sustain, berbeda dengan sebelumnya, sehingga kita membentuk satu koridor yang sifatnya jaringan secara menyeluruh. Dan oleh sebab itu dari uji coba ini kita akan lihat, ini termasuk fase namanya social engineering. Kita ingin mengajak masyarakat berpartisipasi dalam masa uji coba, kemudian memberikan feedback ke kami, kira-kira apa yang harus kami penuhi, sehingga ekspektasinya terhadap penyediaan jalur sepeda sesuai dengan program Jakarta Ramah Bersepeda ini terpenuhi sesuai dengan harapannya. Kita akan lengkapi, dan hari ini kami baru melakukan evaluasi terhadap uji coba fase 1 ini, yang tentu di sana akan banyak yang kita akan lakukan perbaikan, termasuk di dalamnya melengkapi marka, rambu, dan ini kita akan segera penuhi. Jalur-jalur yang dipilih itu memang untuk jalur-jalur yang memang sudah ada kebijakan ganjil genap, kemudian juga ada layanan busway, ada juga layanan MRT, memang begitu dipilihnya, Pak Syafrin? Iya, memang koridor itu diprioritaskan. Pertama, di sana sudah ada kebijakan ganjil genap. Yang kedua, kita ingin menghubungkan seluruh layanan sistem angkutan umum massal Jakarta dengan pesepeda. Kita pahami bahwa prioritas penanganan penanganan permasalahan transportasi Jakarta saat ini kita sudah balik. Jika sebelumnya kita mendorong kepada kendaraan pribadi dan angkutan umum, maka oleh Pak Gubernur diarahkan sekarang sesuai dengan prinsip pejalan kaki dulu yang kita lakukan prioritas, berikan prioritas, kemudian pesepeda atau kendaraan ramah lingkungan lainnya, baru kemudian angkutan umum dan kendaraan pribadi. Nah, dengan pola ini kita lihat revitalisasi trotoar begitu masifnya kita lakukan, dan revitalisasi trotoar ini kita hubungkan dengan seluruh stasiun ataupun halte Transjakarta. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk mencapai sistem angkutan umum massal yang sudah ada. Kemudian setelah itu, kedua, kita luncurkan jalur sepeda ini, tujuannya adalah sesuai program bahwa masyarakat itu begitu melihat ada jalur sepeda, dia akan berpikir daripada saya menggunakan kendaraan pribadi, misalnya motor, tetapi kemudian difasilitasi secara baik, ini akan menimbulkan keinginan, oh saya punya sepeda. Dan oleh Gubernur disampaikan bahwa prinsip social engineering itu ada 2. Artinya adalah kita harus adaptif dengan program. Kita akan break sejenak sebelum kita lanjutkan. Terutama tadi yang saya ingin highlight dari Pak Syafrin adalah kebijakan ini harus sustain begitu ya, karena sebetulnya ini sudah ada sebelumnya ya. Baik, kita akan kembali bersama Anda sesaat lagi pemirsa.